Ustadz Syam. Nah ini berikutnya kita lihat ada artikel, jadi ada kisah pernikahan singkat 12 hari di Malang. Masya Allah. Kok bisa ya? Persiapannya lama banget ini. Persiapannya lama banget loh. Kita di mana-mana bisa sampai setahun loh Ustadz. Iya, Tapi iya. ini cuman 12 hari. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana aku mau nanya nih ya. Ini Ya. kan kayaknya semua kita taunya adalah yang wajib memberi nafkah adalah suami aja nih. Ya. Tapi kan mungkin di luar sana mungkin netizen juga ada juga beberapa istri yang kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Nah Ustadz ini sebenarnya di dalam Islam itu ada berapa sih jenis tentang nafkah itu dan apakah apa aja nih bentuk-bentuk nafkah di dalam Islam? Silakan Ustadz. Izin Ustaz. Iya silahkan. Baik, izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Begitu luasnya ilmu Islam. Islam itu indah. Kenapa? Menyangkut segala aspek, bahkan sampai ke rumah tangga, bahkan sekecil-kecilnya pun dibahas sampai yang namanya nafkah. Kalau berbicara tadi pertanyaan dari Aca tadi bagus banget. Apa tuh? Jenis nafkah dan bentuk nafkah. Nafkahi aku bang sesuai dengan temanya menarik. Masya Allah. Manja banget kata Abi. Iya benar. Nah, nafkah itu ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Dan enaknya di sini karena dibahasnya luar biasa. Tadi sudah dibahas oleh Syam bahwa sebenarnya nafkah itu tidak besarannya tidak sepakat, tidak artinya sesuai dengan kesepakatan aja. Yang jelas mohon izin, mohon maaf, ada nafkah sesuai kemampuan, ada karena sesuai kebutuhan, dan ada karena sesuai kesepakatan. Jadi besarannya terserah. Tergantung dari bagaimana kita bisa memberikan. Karena betul tadi kata Aca, bisa jadi istri ikut mencari nafkah. Tapi tidak memberi nafkah. Sekali lagi, mencari nafkah tapi belum tentu memberi nafkah. Dan semua laki-laki bagaimanapun dia memberi nafkah. Apalagi ada namanya nafkah lahir, ada nafkah batin. Yang dimakan, yang dipakai, ya yang disedekahkan kalau ada kelebihan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada kelebihan bisa bersedekah juga. Karena ternyata nafkah itu berdasarkan mohon maaf. Ada juga nafkah dalam hal ini adalah batin. Kadang-kala ada orang rajin store uang, kirim uang, transfer. Tapi ada sesuatu yang tidak ditransfer. Nggak usah dibahas. Aduh apa tuh? Nah, ada aja itu ya. Kasih sayang, perhatian, penghormatan, penghargaan. Wanita itu tidak hanya sekedar diberikan nafkah, tapi bagaimana bisa diberikan penghargaan. Makanya istri saya almarhumah dulu waktu bilangnya, jadikan aku partnermu. Kok malu-malu sih? Iya, jadikan partner. Artinya apa? Bukan untuk jadi budak. Wanita itu tidak diciptakan dari tulang kakinya laki-laki untuk diinjak-injak. Atau sebaliknya dari tulang kepala laki-laki untuk diinjak-injak laki-lakinya. Tapi jadikan sebagai partner karena tulang rusuk. Tapi jangan jadikan istrimu tulang punggung untuk mencari nafkah. Kalaupun wanita mencari nafkah tapi lalu dia memberikan kepada suami, itu bukan kewajibannya, hanya sekedar membantu. Nah, nafkah itu bisa diberikan pada diri. Jadi kebutuhan diri dulu. Jangan sampai kita memberi, tapi ya makanya Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita bentuk pengeluaran yang luar biasa, pengaturan keuangannya adalah perekonomiannya adalah dibagi 3. Buat dirinya, buat keluarganya, buat untuk modal berikutnya lagi. Dan ingat ada yang disedekahkan, jangan lupa. Mohon maaf karena yang kita miliki, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Makanya pada diri, untuk istri kita kasih bahagiannya. Bahkan ada lagi maaf, ada kerabat, siapa itu? Bahkan yang ikut bergabung sama kita. Entah itu nanti insya Allah tahun depannya dapat anak Ustaz Sam. Ya, Kalau nikah tahun ini. Amin. Katanya Amin. mau nikah di bulan Amin, Syawal. amin. Amin. Insyaallah. Allahumma yassir, Tinggal berapa Allahumma tahun lagi? yassir, Allahumma Masya yassir. Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi gitu. Jadi tahun ini bisa jadi ada kebutuhan. Dan ingat kebutuhan anak itu akan bertambah sesuai dengan usianya. Bahkan ada lagi, maaf ya, rumah tangga yang satu dengan satunya tidak akan bisa sama. Karena ternyata bisa jadi ada yang ikut mertua.
Atau bisa jadi ada orang yang ikut bersama dengan dia. Atau berdasarkan kebutuhan wanita. Makanya menarik sekali gaya hidup yang membuat biasanya nafkah itu besarannya sama. Ya, Masya Allah. Besarannya naik atau gimana, tergantung bagaimana gaya hidupnya. Makanya kembali lagi mencari keberkahan. Masya Allah. Ustadz, tapi ini penasaran juga nih Aca mau nanya. Ini karena mumpung lagi ngomongin istri nih ya Ustadz Ya, ya. ya, Ini ya, mungkin ya, jadi ya. pertanyaan juga nih dari jamaah di luar sana. Ini gimana kalau misalnya istri udah mencari nafkah nih. Ya. Nah mungkin dia mau ngasih orang tuanya, dia mau ngasih saudara-saudaranya. Apakah istri perlu ngomong ke suaminya? Sebaiknya ngomong supaya dapat keridoannya. Tapi kalaupun tidak ngomong kan uangnya sendiri. Oh, Apalagi Masya cari uang sendiri, pakai uangnya sendiri ya. Ya biar, biar aja. Buat kesepakatan Ya. bahwa Masya Allah. penghasilan istri adalah harta istri. Ya. Dan memang begitu syariah. Tidak boleh suami mengatur harta istri. Masya Allah. Cakep, terima kasih Ustadz Noah dan Abi. Lega nih perasaannya. Lega ya, Masya Jadi Allah. usahanya yang itu. Nggak usah disebutin, makasih banyak loh. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah ini kita jadi belajar sama-sama tahu ya. Jadi ada beberapa tadi yang udah Ustadz Maulana sebutkan ya, kita jadi tahu semuanya. Nah, Aku bisa tambahin sedikit nggak? boleh, Pak. Karena mohon maaf, apa yang kau nikahi sesuai kebutuhannya. Kalau kau nikahi artisan bedaknya mahal, ya sesuaikan bedaknya. Iya, Kalau sesuai engkau kebutuhan. nikahi seorang wanita yang ternyata dia yang bayar tagihan listriknya, ibunya, orang tuanya, rumahnya, Benar. bahkan dia menanggung sekolahnya adik-adiknya, berarti kau tanggung juga. Iya. Karena kau nikahi wanita yang kebutuhannya segitu. benar, Masya Allah. Makanya cara terbaik di awal-awal hari pernikahan, Ya. setting mindset istri. Mau lifestyle sederhana, mau Ya, lifestyle mewah, maka dia Di situ. awal udah ada Iya, komitmen ya, Ketika dia Abi. sudah di setting pertama-tama, maka suami sudah mempersiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Benar, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Nah jadi sekali lagi ya jamaah, istri itu tidak memberi nafkah tapi hanya membantu ya. Masya Allah. Ya langsung lanjut, ini ada sebuah artikel pembersihan pesugihan yang bikin resah warga. Subhanallah.